Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Renaldi dari kelas IF 4203. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat, yaitu merancang sebuah user interface untuk sebuah aplikasi, dan sini saya memberikan judul aplikasi tersebut Tervesoid. Nah, Tervesoid ini merupakan aplikasi yang bergerak pada bidang kesehatan. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, latar belakangnya itu dalam aplikasi ini kita pastinya membutuhkan suatu desain yang menarik dan sesuai kebutuhan bagi pengguna. Nah, kita sebagai perancang aplikasi tentunya memerlukan pengalaman user dalam menggunakan aplikasi dan perangkat. Nah, maka dari itu eh, nanti akan saya perlihatkan hasil survei yang telah dibuat untuk mengenali cara user menggunakan perangkat. Nah, pada bagian rumusan masalah ini kita memiliki rumusan masalah bagaimana cara mengetahui ketertarikan user terhadap suatu aplikasi dan masalah apa yang sering dialami user dan desain seperti apa yang dibutuhkan user dan desain apa yang membuat user tertarik. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu mengetahui desain seperti apa yang dibutuhkan pengguna dan mengetahui desain seperti apa yang membuat pengguna menarik dan membuat user interface yang baik. Selanjutnya yaitu ada hasil survei. Nah, di sini saya mengumpulkan 3 mahasiswa untuk melakukan survei. Yang pertama ada Ardi. Nah, ini adalah tanya jawab yang dilakukan dan selanjutnya itu ada Rida. Ini tanya jawabnya dan yang terakhir ada Putri Esther. Nah, ini adalah tanya jawabnya. Nah, ini adalah salah satu contoh user persona. Nah, dari hasil survei yang didapat, kebanyakan user itu lebih menggunakan laptop atau komputer. Tetapi saya akan membuatnya dalam tampilan mobile karena mengikuti perkembangan zaman, banyak sekali user yang menggunakan mobile. Nah, harapan yang dicapai itu pengguna lebih fleksibel untuk melakukan check up kesehatan karena ini adalah aplikasi check up kesehatan secara online. Nah, yang kedua yaitu penyedia jasa lebih mudah untuk mencari pasien dan pelanggan. Yang ketiga yaitu pelanggan dapat melakukan kontak dengan dokter dengan mudah. Terus yang terakhir yaitu mempermudah rekap transaksi suatu instansi atau suatu rumah sakit. Nah, pada bab selanjutnya yaitu ada memahami fungsi bisnis dan prinsip desain. Nah, pada proses bisnis ini, aplikasi yang akan saya buat itu khususnya membantu masyarakat dalam yang sedang kesulitan untuk mencari apa yang ingin melakukan pengecekan kesehatan dan tidak ingin berpergian keluar karena sekarang eh, melihat sedang adanya virus COVID-19 ini. Nah, maka saya berpikir untuk membuat aplikasi ini. Nah, pengguna aplikasi ini harus menggunakan smartphone yang terhubung dengan internet. Nah, untuk menggunakan fitur utamanya yaitu memesan jasa check up dan di sini saya menambahkan fitur untuk memesan obat. User itu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu dapat login. Nah, setelah login, eh, user dapat melihat jasa check up yang tersedia, user dapat melihat obat yang tersedia, dan user dapat melihat informasi jasa yang sudah dipilih, user dapat melihat informasi barang-barang yang dipilih, dan user dapat memasukkan barang yang dibutuhkan ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya itu ada user dapat menambahkan atau mengurangi kuantitas yang telah dipilih, dan ketujuh yaitu ada user dapat melakukan check out dan memilih tipe pembayaran. Yang kedelapan yaitu user dapat melihat riwayat transaksi pembelian. Dan yang terakhir, user dapat mengubah profil mereka seperti mengubah nama, mengubah alamat, password, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada requirement system dan penjelasan detail input output data. Nah, di sini sesuai fungsi-fungsinya.
Saya akan memberikan satu contoh saja seperti melihat jasa check-up yang tersedia. Nah, di sini sistem menampilkan jasa yang sudah terdaftar oleh sistem di tampilan menu jasa. Nah, inputnya yaitu adalah default dari sistemnya atau input berupa pencarian dari user berdasarkan nama jasa dan outputnya itu adalah tampilan list jasa-jasanya. Nah, di sini juga obat seperti itu sama dan ini input-output yang lainnya bisa melakukan checkout. Nah, ini adalah mental model yang saya buat sesuai dengan aplikasi yang saya buat. Ketika membuka aplikasi, user dapat registrasi atau login dan sistem akan menyediakan tombol registrasi dan menyediakan form registrasi. Saat mengakses fitur aplikasi, user dapat melihat halaman utama, mengakses menu profile, dan melihat list jasa-jasa yang tersedia. Melihat list obat, melihat memilih jasa atau obat, menambahkan barang ke keranjang, melihat keranjang, memilih metode pembayaran, dan bisa klik pemesanan. Nah, ini adalah task analisnya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi. Di sini user mendapatkan dua pilihan, ingin login atau registrasi. Kemudian di sini mendapat tiga pilihan menu, dapat membuka profile, membuka halaman pemesanan, dan membuka keranjang. Nah, ini adalah dua fungsi utama dari aplikasi ini yaitu yang pertama melakukan pemesanan check up dan yang kedua melakukan pemesanan obat. Nah, selanjutnya yaitu ada konseptual model. Ini adalah konseptual model yang saya buat seperti mengakses halaman pemesanan, subtasnya adalah memilih jasa dan obat. Responnya, aplikasi akan mengarahkan user ke detail jasa dan obat. Elemen yang dipakai di sini adalah image, teks, dan button. Ini adalah tata letak yang digunakan, dan ini adalah keterangan dari image dan teksnya. Dan ini adalah standar desain yang digunakan. Di sini ada font. Untuk font ini jenisnya Roboto, dan ini ada color palette yang nantinya akan digunakan. Ini adalah icon yang akan digunakan. Nah, selanjutnya bab 4 itu membangun skema navigasi dan memilih tipe Windows. Nah, ini adalah skema navigasinya. Home menu adalah tampilan pertama ketika user mengakses aplikasi. Profile menu, user dapat melihat profile yang dibuat oleh user ketika registrasi, dan menu pemesanan, keranjang, dan halaman status. Ini adalah navigasi menunya. Dari halaman utama bisa ke halaman pemesanan, bisa ke profile, bisa ke keranjang, dan bisa ke status pemesanan. Nah, selanjutnya itu ada tipe Windows. Di sini ada primary Windows dan secondary Windows. Nah, di sini saya telah mendesain bagian dari fungsinya, yaitu homepage dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, ini ada detail jasanya seperti rapid test, dan di sini melakukan check out dan melihat keranjang. Nah, ini adalah secondary Windows-nya seperti menu pembayaran, dan ini adalah sidebar. Nah, pada tugas selanjutnya eh, di sini memilih perangkat interaksi yang tepat. Yang pertama yaitu touchscreen, karena saya membuatnya dalam mobile, dan kedua yaitu operating sistemnya yang digunakan adalah Android dan Apple. Nah, ini adalah proses desain yang ketujuh yaitu memilih screen base. Ini adalah button-button yang saya pilih dan ini toolbar buttonsnya, dan ini adalah seperti read only, dan ini adalah contoh seperti selection control menggunakan drop down. Nah, selanjutnya menulis teks pesan dengan jelas dan memberikan feedback. Nah, di sini saya hanya menambahkan suatu menu
yaitu menu update profile dan pemesanan. Nah, di sini, saya menambahkan teks seperti judul dari jasanya dan lokasi jasa dan harga jasa juga. Nah, pada menu profile ini, update profile, saya menambahkan, error message apabila field kosong atau tidak sesuai dengan kriteria. Ini adalah sumber yang saya lihat. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.